Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audrey Beatrice, NPM 240647582 dari Universitas Indonesia Administrasi Perpajakan Vokasional. Hari ini saya akan memberitahu atau bagaimana cara simulasi pengisian dari SPT tahunan PPH orang pribadi untuk yang menjadi pengusaha atau UMKM, yaitu pengusaha di bawah 4,8 miliar tahunnya. Mari kita mulai dengan login pertama-tama di website Cortex sendiri. Untuk di bagian login, mari kita isi NPWP 16 digit di ID pengguna dan kata sandinya beserta dengan kode capsanya. Dan kita akan login, maka kita akan masuk ke dalam portal Cortex-nya. Kita klik di bagian atas SPT, yaitu surat pemberitahuan. Klik lagi, dan kita akan masuk ke dalam konsep SPT ataupun SPT belum disampaikan. Maka kita akan membuat terlebih dahulu konsep SPT-nya, yaitu kita akan membuat SPT untuk PPH orang pribadi. Klik lanjut. Di langkah kedua kita klik untuk akhir tahun atau periode tahun 2023. Next, kita akan pilih untuk SPT normal dan bukan pembetulan. Kita klik save, maka akan masuk ke dalam SPT menunggu pembayaran. SPT menunggu pembayaran, maka kita akan bisa melihat konsep yang telah kita buat di bagian pertama, yaitu PPH orang pribadi untuk masa 2023. Kita klik view ataupun tombol mata. Maka kita sudah masuk ke dalam form SPT tahunan PPH OP. Kita akan melihat ada 3, yaitu halaman utama, lampiran 1, dan lampiran 3A4. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam halaman utama, dan pertama-tama kita akan mengisi bagian induk. Bagian induknya kita akan isi untuk tahun pajak 2023, dan yang terpenting kita akan mengisi bagian A, yaitu identitas wajib pajaknya, yaitu identitas kita, ataupun yang akan dipotong pajaknya dengan NPWP, nama, jenis ID seperti KTP maupun paspor, nomor ID, nomor telepon, beserta dengan emailnya. Dan di bagian B, kita akan menghitung penghasilan neto yang kita terima dalam 1 tahun. Karena di sini kita akan melapor bahwa kita adalah pengusaha di bawah peredaran bruto, di bawah peredaran penghasilan yang ditentukan, yaitu di bawah 4,8 M, maka kita harus memilih bagian iya pada di 1B1, yaitu penghasilan dalam negeri dari usaha maupun pekerjaan bebas. Yang pertama di 1B2, kita akan memilih bahwa kita adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Dan di 1B3, kita akan memilih tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan. Karena kita di bawah 4,8 M. Maka kita harus mengisi penghasilan dari peredaran bruto kita dari penghasilan usaha, dan kita lampirkan di bagian lembar 3B. Di lembar 3B kita isi di bagian A dan di bagian B untuk dari Januari sampai Desember. Maka nanti akan terisi setelah kita save penghasilannya, akan direkap di bagian C. Jika sudah, maka kita balik lagi ke dalam halaman utama. Jadi, langkah-langkahnya, pertama kita isi dulu induknya, identitas, lalu kita pilih bahwa kita adalah mendapat penghasilan dari usaha di bawah peredaran bruto seharusnya, yaitu 4,8 di bawahnya. Dan kita isi penghasilan kita di lembar 3B, dan akan terjadi rekap di bagian yang C-nya. Jika sudah, kita balik lagi ke halaman utama, dan kita isi yang bagian C, yaitu PPH terutang kita, jika penghasilan neto kita dalam setahun, yaitu dari usaha adalah 100 juta,
maka kita akan dikurangi PTKP-nya jika kita adalah K3 yaitu 72 juta dan penghasilan kena pajak kita adalah 28 juta, di mana utang pajak penghasilan kita adalah 1,4 juta. Dan di bagian D yaitu kredit pajak, kita isi tidak jika kita tidak mempunyai bukti potong dari pihak lain maupun kita tidak mempunyai kredit PPh dari luar negeri yang telah kita kreditkan. Lalu di bagian E, kita akan mengetahui kurang bayar maupun lebih bayar kita di bagian 11C, yaitu adalah 1,4 juta kita kurang bayar. Maka kita tidak perlu mengisi bagian F, G, dan H. Untuk bagian F, kita isi jika kita melakukan SPT pembetulan, bukan SPT normal. Di bagian G tidak perlu kita isi karena SPT yang perlu diisi di bagian G adalah SPT lebih bayar, sedangkan kita adalah kurang bayar. Di bagian H, kita isi tidak jika kita tidak memiliki angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Selanjutnya di bagian I yaitu pernyataan transaksi lainnya, yaitu di mana di bagian 14A kita harus melaporkan maupun memberitahu bahwa harta kita di akhir tahun pajak itu apa. Dan harus kita lampirkan pernyataannya ada di bagian lembar 1. Kita klik lembar 1, maka kita akan tambah aset kita di bagian A, yaitu aset pada akhir tahun pajak, yang meliputi seperti kas, piutang, investasi maupun saham, aset bergerak, aset tidak bergerak, aset lainnya, dan akan direkap di bagian 7. Setelah sudah kita memberitahu aset-aset kita yang ada di akhir tahun pajak, kita balik lagi ke halaman utama. Lalu kita klik di bagian 14A, harta kita sudah kita lampirkan di bagian lampiran 1 di bagian A, dan kita juga harus melampirkan utang yang telah kita punya di akhir tahun pajak, yaitu kita laporkan kembali di lampiran 1 di bagian B, yaitu utang pada akhir tahun pajak. Setelah kita lampirkan, kita balik lagi ke dalam halaman utama. Di halaman utama, kita akan lanjutkan dengan dengan melampirkan lampiran tambahan jika ada, seperti bukti potong dan lainnya. Jika sudah terupload filenya, maka kita akan ke bagian terakhir, yaitu adalah pernyataan bahwa pernyataan yang telah kita lampirkan adalah benar, lengkap, dan jelas. Dan kita checklist. Lalu penandatanganan dilakukan oleh kita sendiri dan bukan oleh wakil. Jika dilakukan oleh wakil, maka diklik wakil. Untuk subjek pajak, kita akan memberitahu NPWP, nama lengkap, serta tanda tangan digital. Jika sudah, maka kita akan simpan dan bayar. Dikarenakan kita adalah kurang lapor, maka kita harus membayar pembayaran pajaknya dengan antara deposit maupun dengan kode billing. Jika sudah dilakukan pembayaran, maka kita akan melakukan tanda tangan elektronik, lalu kita save dan kita confirm. SPT yang sudah disampaikan akan ada di bagian SPT dilaporkan, di mana SPT yang telah kita laporkan bisa kita unduh menjadi dokumen dan bisa kita unduh jadi PDF seperti ini. Maka itu SPT yang telah kita lakukan tadi, yang telah kita isi sudah selesai dilaporkan. Jika SPT ditolak, maka akan masuk ke dalam SPT ditolak dan SPT dibatalkan jika SPT yang telah kita laporkan dibatalkan. Maka berikut adalah langkah-langkah yang dapat saya beritahu untuk melakukan SPT tahunan PPh orang pribadi untuk yang melakukan usaha di bawah peredaran bruto seharusnya, yaitu di bawah 4,8 M. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.